sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jadi ya keras ini sekarang ya. Enak ini. Tadi saya komentarin sedikit, monggo bisa diterima Pak Haji Kasim. Saya sangat setuju dan mendukung ide beliau ada kursus dakwah di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan setiap yang hadir di sini, setiap anggota majelis taklim dimanapun Anda berada, bukan hanya menjadi wanita yang sholihah, tapi juga wanita yang muslihah. Sholihah sama muslihah itu beda. Kalau sholihah itu baik untuk dirinya sendiri, tapi kalau muslihah berarti dia bisa menjadikan orang lain itu baik. Insya Allah berkat kursus dakwah dari beliau Bapak Haji Kasim, mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa ngislamkan majikannya semuanya. Jadi kalau di Jawa ada para wali songo, kalau di Hong Kong ada para wali perempuan dari Jamaah Majelis Taklim. Silahkan diterima kasih. Lanjut. Lagi, dasar lagi ngaji taisul nih. Benar ngaji ya sekarang ya. Duduk ya. Duduk, masa saya berdiri terus. Capek. Saya mulai lagi kajiannya karena kita serius. Tadi kita sampaikan seboyo jenengan niki kepengen sukses itu maksudnya gimana? Kalau duitnya banyak berarti sukses. Kalau pangkatnya tinggi berarti sukses. Ternyata duit banyak, pangkat tinggi tidak menjamin orang itu sukses. Lalu siapakah orang yang sukses? Betul jelas ya. Tapi mungkin sing jawabnya bejo bater, bejo tenan. Ini jawab utang kalian semua dulu. Berkat juga didongake wong akeh. Definisi Al-Qur'an, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang selamat dari neraka masuk ke surga, maka dialah orang yang sukses. Yang benar-benar bejo, beruntung, benar-benar beruntung adalah orang yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Contoh, banyak duit itu kadang-kadang buat hidup tambah bingung. Contoh ya, contoh ini. Jenengan naik bis, anggap naik bis. Kalau di sini kayaknya relatif aman. Anggap naik bis di kampung Anda masing-masing. Anda ongkos bis 10.000, Anda bawa uang 10.000 pas. Itu ketika di jalan, Anda bingung kemalingan atau enggak? Enggak, kenapa? Karena enggak bawa apa? Atau bawa tapi dikit, bawa uang 50.000. Khawatir kemalingan enggak? Ya mulai, tapi sedikit. Naik bis, bawa uang 100.000. Mulai agak khawatir. Tidur sebentar bangun. Gerayang-gerayang lagi. Tidur lagi sebentar bangunlah. Anda naik bis bawa uang 1 juta. Gak tidur, pegang dulu. Ya,
Anda naik bis bawa uang 100 juta, dijamin stres. Niku mboten tahu dipegangin itu jadinya setiap ada orang lewat jadinya suudon. Ini jojo maling ini. Lewat lagi ini jangan-jangan maling ini. Terus kalau perjalanan 10 jam ya 10 jam nggak tahu berapa orang yang disuudon itu kan. Kenapa? Karena yang dibawa banyak. Kisah nyata. Tahu Harry Potter? Harry Potter itu orang dari daerah Kendal, Semarang. Boten, kalau Harry Potter itu penulisnya namanya J.K. Rowling. J.K. Rowling itu dulunya miskin. Karena nulis cerita Harry Potter hingga dia jadi orang kaya. Ketika dia jadi orang kaya, bukan hidupnya malah senang, justru hidupnya semakin susah. Loh, kok hidupnya semakin susah? Kenapa? Dia sampai nulis buku lagi, yaitu mengatakan kalau kamu terlalu kaya, siapa yang bisa kamu percaya? Jadi dia semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Satu, semakin merasa takut miskin. Dua, setiap ada orang yang dekat sama dia, dianggap ini orang dekat sama aku, jelas dong pengen duitku. Kira-kira hidupnya enak apa nggak enak? Nggak enak. Jangan mau banyak duit tapi begitu. Banyak duitnya mau, tapi gitunya kan nggak mau. Iya kan? Nah, pelajaran ini. Ternyata banyaknya harta tidak membuat kita semakin tenang. Semakin orang itu kaya, semakin banyak dia melindungi hartanya. Orang semakin kaya langsung rumahnya pakai sapang. Semakin kaya langsung pagernya tembok di tingkat yang tinggi. Padahal orang-orang Jawa dulu sudah punya prinsip lebih baik pager mangkok dibanding pager tembok. Tonggo dikasih makan semuanya, dikenyangkan semuanya, disenangkan semuanya, dipedulikan semuanya. Jangankan maling, lalat memasuk insya Allah dihalangi sama tetangga. Niku prinsipin yang johori ya. Ternyata zaman sekarang masih sangat tepat. Nah, orang itu semakin banyak duitnya, perlindungannya semakin gede. Udah duit. Tanya, kadang-kadang pakai CCTV. Saya pernah datang cerita dari satu guru saya ke rumah temannya, masuk kamarnya ternyata TV-nya 4. Guru kok ya bingung. Iki maksudnya berarti 1 RCTI, 1 SCTV, 1 Indosiar, 1 kok masih apa? Soalnya setiap minggu nonton bareng ya. Saya waktu ke daerah Yunlong itu ada satu toko, isinya tokonya itu barang Indonesia, Supermi, Poppy dan lain sebagainya. Di situ ada TV. Ternyata kalau waktu ada TV yang nonton orang Indonesia semuanya. Duduk ngobrol di situ semuanya. Nggak tahu kalau di kota-kota yang lainnya. Nah itu. Ternyata TV-nya yang satu TV beneran, yang 3 buat CCTV. Yang lebih gilanya lagi, 1 CCTV khusus buat satpam. Jadi kalau dia tidur bangun ngelilir gitu, bangun tidur gitu, lihat satpamnya tidur langsung ditelepon dimarah. Kenapa? Mati-matian menjaga duit. Ternyata banyaknya duit. Kalau tidak dibarengi dengan hati yang cinta, yakin sama Allah, banyaknya duit buat hidup jadi sengsara. Tingginya pangkat, semakin tinggi pangkat seseorang, kadang-kadang justru hidupnya semakin susah. Yang lihat, pangkat RT, ada musuhnya enggak? Ada RT di kudeta, wonten RT ditangkap KPK ada? Ada. Begitu naik jadi wali kota, musuh semakin banyak.
Gubernur semakin banyak, menteri semakin banyak. kok jangankan menteri, anaknya menteri sampai salah dikit aja langsung masuk koran jatuh nama ayahnya. Kenapa? Semakin tinggi pangkat semakin banyak mau. Berarti orang semakin tinggi pangkatnya semakin khawatir. Dan jadi kan mau nggak hidup nggak pakai takut, nggak pakai khawatir? Mau. Caranya gimana? Serapet apa? Bukan tadi kapuk. Jadi kan mau jawab gitu tak langsung malon. Caranya mengamalkan isi Al-Quran. Di Al-Quran sudah dikasih resep. Ada 1 derajat, nggak mungkin takut, nggak mungkin khawatir, nggak mungkin susah. Apa derajatnya? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Sesungguhnya mereka para kekasih Allah gak pernah takut, gak pernah sedih, gak pernah khawatir. Nah berarti jenengan pengen dapat pangkat, gak pengen sedih, gak pengen gelisah, gak pengen khawatir, jenengan kudu mantesno, awak kudu memantaskan diri untuk bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan yang pernah doa minta kepengen jadi wali Allah. Ternyata nggak pernah kan? Ternyata masih belum pernah. Alasannya macam-macam. 1, dianggap itu pangkat yang biasa kadang-kadang. 2, nganggap mosok koyo aku ngene iki pantes dadi waline Allah. Ya toh? Padahal siapapun jenengan kalau kepengen bejo kembali ke teaser bejo, maka Anda harus punya cita-cita pengen jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, resepnya ada pada hikmah Isra Mi'raj. Kalau mau kita ceritakan, jenengan insya Allah selesainya minggu yang akan datang. Tapi kita ambil poin penting hikmahnya mawon nggih. Isra Mi'raj niku perjalanan. Nah, akhir perjalanan berjumpa dengan itu bagus tuh. Berjumpa dengan Allah yang keras. Berjumpa dengan enak berarti hati. Kalau teriak Allah bareng-bareng kan enak nggih. Berjumpa dengan hidup kita juga sama. Hidup kita ini perjalanan, akhirnya perjumpaan dengan cuma bedanya ada yang dipandang berjumpa tapi mendapatkan keridhaan, ada yang berjumpa tapi mendapatkan murka wal iyadu billah min. Dan kita semuanya insyaallah yang berjumpa dan mendapatkan keridhaan insyaallah. Berarti yang pangapunten, berarti Isra Mi'raj dan kehidupan itu sama. Isra Mi'raj perjalanan bertemu Allah, kehidupan perjalanan untuk berjumpa dengan Allah. Dan itu berarti sama. Dan terus berarti wonten pelajaran berikut. Nek wonten tiyang niku kepengin sukses, maka dia harus bisa menghiasi hidupnya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Pengen sukses, hiasi hidup dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada 5. Banyak banget. 5 dikit ini. Ada 50. Nanti baru banyak. Ada 5. Seperti jumlah sholat dari Isra Mi'raj juga ada 5. Khulafaur Rasyidin ada berapa? 5, bukan 4. Yang satu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, walaupun hanya sebentar. Menurut riwayat sebagian besar para ulama, intinya hari ini kita membahas tentang 5. Kok kebetulan hari ini juga tanggalnya titik-titik belas. Kok ngepas gitu? Saya ngepas gitu sinten? Jenengan. Bulan 5. Ini bulan 5. Bulan 5. Oh, bulan 5. Iya. Subhanallah, baru kepikiran loh. Tanggal 5.
bulan 5. Intinya 5 resep, ayo diamal. Isra Mi'raj, perjalanan yang isinya 1, berhubungan dengan 1 waktu yang berkah. Isra Mi'raj itu perjalanan dari Mekah Baitul Maqdis sampai ke langit, lihat macam-macam, bertemu dengan Allah, melewati 3 alam. 1 alam dunia, alam nyata, alam kasunyatan, yang mana bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis. Yang kedua melewati alamnya para malaikat. Setelah itu naik lagi para malaikat gak bisa. Ketika sampai pada satu tempat, malaikat Jibril itu pamit sama Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, 1 langkah aja hangus diriku. Hanya engkau yang bisa naik terus. Alam ketuhanan, alam manusia, alam malaikat, dan alam ketuhanan. 3 alam, bukan 3 kecamatan, betul nih. 3 alam hanya dengan waktu sepertiga malam, malah wonten ingkang dawuhaken summa arudduhu minal arsy qabla ayyurudal faras. Dan kami mengembalikan Muhammad dari arsy sebelum tempatnya itu dingin. Jangan duduk ini dipegang panas ya. Iya. Itu kira-kira untuk dingin lagi berapa tahun itu? Berapa detik? Berapa hari? Hanya beberapa menit. Itulah hikmah Isra Mi'raj, waktu yang barokah. Nah, manusia kalau kepengen sukses, 1, manfaatkan waktu-waktu yang penuh berkah. Terus saya kerja, Beb. Saya kan kerja. Siapa yang bilang kerja itu bukan ibadah? Kerja itu ibadah. Ada hadisnya. Allah itu mencintai seorang hamba kalau mengerjakan satu pekerjaan ayyutinah. Dia mengerjakan pekerjaan itu dengan profesional. Kalau ada hamba dapat pekerjaan, dikerjakan profesional, dikerjakan beneran, dikerjakan dengan serius, itu hamba yang dicintai sama Allah. Lebih baik jadi orang seperti Anda yang setiap harinya kerja daripada orang yang hidupnya di masjid tapi hatinya bergantung sama manusia, minta sama manusia, kerjanya nggak profesional. Betul. Ada karyawan kerjanya profesional. Profesional itu berarti akan kerja semaksimal mungkin. Dilihat majikan atau nggak dilihat majikan, dia akan tetap kerja semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai kerjanya kalau ada majikan rajin, nggak ada majikan terus males-malesan, jualan internet, ngomong. Yang tersindir ya monggo. Katanya kasar ini. Kalau ada yang kerjanya itu profesional, ada majikan, dia benar. Gak ada majikan, dia juga benar. Itu lebih mulia daripada orang yang di masjid tapi hatinya berharap pemberian orang lain. Anda nggak mengharap dari orang lain, tapi Anda berusaha dari kerja keras Anda menghidupi keluarga, Anda bakti sama orang tua, Anda mendidik anak, Anda bekerja mati-matian. Itu yang namanya ibadah yang sesungguhnya. Muslim ya kayak begitu. Cuma ya tetap harus ada niatan, harus kerasan-kerasan. Ya sudah cukup, ya segera pulang. Kenapa? Yang punya suami ditunggu sama suami. Yang sudah punya anak ditunggu sama anak. Yang belum punya suami ditunggu sama calon suami. Amin. Allahumma amin. Paham ya? Jadi di posisi Anda sekarang, di posisi yang jenengan lakoni saat ini jenengan sudah bisa jadi kekasih Allah dengan Anda kerja yang profesional. Cuma ya itu tadi, bukan niatnya pengen cari muka di depan majikan biar majikannya senang. Waduh, langsung ini kasih liburan, kalau perlu seminggu liburnya 8 hari. Jangan
Jangan seperti itu. Kerjanya profesional karena Allah, maka akan mendapatkan cinta Allah. Dan kembali ke laptop. Betul. Manfaatkan waktu-waktu yang barokah. Nah, barokah itu adalah waktu malam. Waktu malam itu biasanya kata orang-orang soleh, orang itu kalau masa mudanya banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak waktu-waktu yang kurang manfaat, maka dia kalau mau menebus kekurangannya tersebut, dia banyak ibadah di malam hari. Ketika yang lain tidur, dia bangun, dia ambil air wudhu, dia sholat, maka langsung terangkat derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Memanfaatkan waktu yang berkah. Anda kalau perjalanan di siang hari sama di malam hari, cepat mana? Cepat malam hari. Kenapa? Kalau ada yang ganggu. Begitu juga ibadah kalau pengen naik derajatnya tinggi, pengen jadi kekasih Allah, ibadah di malam hari yang banyak. Kenapa? Gak ada yang ganggu, cepat langsung naiknya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ibadahnya itu di siang hari, benar banyak ada godaannya. Ada yang baru sholat, HP-nya bunyi. Ada yang baru sholat, ada yang buka pintu. Khusyuknya kurang. Kalau ibadah di malam hari khusyuk, benar-benar hatinya bisa hadir, hatinya bisa menikmati, hatinya bisa merasakan. Kalau di malam hari, makanya satu ilmu yang pertama, kalau kepengen sukses seperti suksesnya perjalanan seorang dalam kehidupan, yang pertama harus memanfaatkan waktu yang barokah. Yang pertama. Yang kedua, masjid perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti berhubungan dengan tempat yang barokah. Nah, jenengan harus sering-sering memanfaatkan tempat yang barokah. Mana tempat yang barokah? Masjid itu tempat yang barokah. Tempat yang dipakai untuk ngaji. Sekalipun lapangan, kalau di situ ada yang kumpul, zikir, ingat Allah, muji Nabi Muhammad, bersolawat, baca Quran, maka lapangan menurut manusia, menurut malaikat bukan lapangan, tapi itu adalah taman surga. Jadi kan datang ke tempat yang seperti itu, jadi kan sudah duduk di tempat yang barokah. Kenapa? Karena di situ itu taman surga. Namanya surga di situ. Jadi kan datang ke sana, kumpul di sana, duduk di sana, tempat yang barokah, jadi kan manfaatkan. Karena kalau jadinya disuruh ke masjid susah tiap hari, bisa setiap subuh ke masjid, ada, tapi setidaknya setiap minggu kita bisa menghadiri majelis liburan, ada public holiday. Gua baru belajar istilahnya tadi. Public holiday, ada public holiday, jadinya yang lainnya seneng-seneng. Soalnya saya lihat ternyata orang-orang Indonesia yang pakai kerudung ada, yang copot kerudung juga ada kayaknya. Yang lainnya mau lihat ini, itu dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau saya libur untuk berkumpul di tempat yang mulia, kenapa? Pengen barokah dunia dan akhir. Amin Allahumma. Kemudian tambah lagi, yang ini jarang dibahas. Masjidil Aqsa itu disifatkan atau enggak di Al-Quran? Disifatkan ya. Alladzi barokna haulahu, yang kami beri barokah di sekelilingnya. Maksudnya apa? Yang kami beri barokah di sekelilingnya, itu maknanya yaitu Imam Qurtubi ahli tafsir mengatakan Masjidil Aqsa disifatkan dengan barokah satu. Pendapat yang pertama, karena di situ banyak pohon-pohon, banyak sungai-sungai, banyak buah-buahan sehingga barokah. Pendapat yang kedua, Masjidil Aqsa itu barokah karena di situ banyak makamnya Nabi dan banyak makamnya orang soleh.
Tidak ada satu nabi pun yang diutus sebelum Rasulullah kecuali ada yang mati di Baitul Maqdis, ada yang meninggal wafat di Baitul Maqdis, atau ada yang sekedar lewat dan beribadah di Baitul Maqdis. Jadi kalau tempat wonten kuburane tiyang saleh niku panggenan ingkang barokah. Jenengan kalau di sini mungkin libur bisa ziarah ke Guangzhou. Ya. Atau B gimana? Guangzhou ada makamnya sahabat Nabi. Dan tentunya kalau ada makam sahabat, sekitar situ juga banyak makamnya orang saleh. Jenengan ziarah ke sana, berarti jenengan sudah mendaftarkan diri untuk tergolong manusia yang pengen barokah, karena jenengan kumpul di tempat yang penuh barokah. Jangan percaya. Kalau sampai ada yang ngomong, gak usah ke kuburan. Kalau ke kuburan itu berarti minta. Kalau minta sama kuburan itu berarti syirik. Itu gak pernah belajar. Nabi sudah ngomong, aku gak takut umat ini setelahku syirik. Aku gak takut. Yang aku takut ini sama umatku, sama Allah dibuka pintu dunia. Mereka akhirnya mencari dunia, rebutan, saling sikut, saling menghantam karena dunia. Ini yang aku takutkan, kata Nabi. Nabi nggak takut umatnya syirik. Kalau sekarang ada orang takut-takuti umatnya Nabi Muhammad untuk berbuat syirik. Jangan nanti syirik. Jangan kalau sakit, jangan kalau sakit. Jadi jangan kepengennya cuma untuk sampai sembuh ada perantaranya dokter, perantaranya obat, bukan ustaz. Jadi ustaz dukun ya Allah. Ustaz yang model ruqyah ya Allah a'lam nggih. Ada yang model Allah a'lam. Cuma yang ini yang umumnya obat sama dokter. Tujuannya sembuh, perantaranya obat sama dokter. Belum pernah saya dengar ada yang ngomong kalau minum obat itu berarti syirik. Karena nggak minta sama Allah, mintanya sama obat. Nggak ada. Tuh sama. Ziarah ke makam orang soleh itu kita doa itu pengennya kabul. Lah biar kabul perantaranya kita di tempat yang barokah, makamnya orang soleh. Kok dibilang sini? Nggak pintar berarti. Jangan minta sama kuburan, minta sama Allah. Gak lama kemudian orangnya kecemplung. Tolong, saya mau tenggelam. Jawab, jangan minta sama manusia, minta sama Allah. Jadi bisa manusia ini hidup butuh peran. Paham ya? Jadi jenengan ziarah ke makam orang tua semangat ya? Orang-orang dulu sama orang anak zaman dulu sama anak sekarang. Soleh mana? Ayo. Soleh dulu. Anak zaman dulu itu kalau mau makan deket orang tuanya itu tidak berani. Kenapa? Takut nanti kalau aku ngambil makanan orang tua aku sudah kepingin, aku nyari adik dulu ngambil gimana? Takut suruh ada bapak ibu dulu yang makan, saya makan bekasnya. Itu anak dulu. Anak sekarang makan dihabiskan dulu, bekasnya baru buat bapak dan ibunya. Anak dulu kadang-kadang jalan itu depannya orang tua nggak mau. Kenapa? Mosok bapak jalan lihat punggung saya, nggak pantas, nggak sopan. Jalan di belakang. Anak dulu kadang-kadang sampai kalau sudah ini jalan tuh nggak mau orang tuanya di punggungnya, nggak mau. Jalannya mundur kadang-kadang. Kenapa? Ya pantas kok belakangi orang tuh. Nun pangapunten anak zaman saat ini nyentot dengan orang tua nih. Betul apa betul? Gitu ya udah izin belas anaknya. Kenapa? Orang tua dulu satu sering istilahnya hatinya tuh masih seneng sama para ulama, sering anaknya diajak ziarah. Karena anaknya diajak ziarah,
Ada ulama yang mengatakan thariqahnya Imam Ghazali kalau pengen punya anak soleh itu ketika istrinya hamil, itu suaminya nanti suruh sering ziarah ke makam orang soleh. Ziarah terus sampai dekat kehamilan, tetap suruh suka dia seminggu sekali, 2 minggu sekali, pokoknya yang istiqomah. Sudah hamil, kemudian setelah lahir anaknya, anak umur 40 hari, istri, anak, suami bareng-bareng ziarah ke makam orang soleh, diniatkan anaknya supaya dapat barokahnya orang soleh. Itu mujarab anaknya untuk jadi anak yang soleh, insyaallah. Itu resep pakai Imam Ghazali. Kecepatan ya ngomongnya, belum cepet dicatat ya. Apal alhamdulillah, nggak apal ya berarti bukan rezeki. Ya, pokoknya intinya ziarah ke makam orang soleh. Di Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis itu ada satu lorong itu katanya di situ ada makamnya 23 nabi. Makamnya 23 nabi. Jadi kan pernah ke sana? Belum. Ya, maka nanya lagi ya. Kalau saya alhamdulillah belum. Makanya yang punya lagi juga gitu loh. Itu makam orang soleh. Yang kedua, gak usah lama-lama dan berapa ini? Saya ada waktu kan? Masih ya? Oh, dan baru jam 14 lebih 40 menit. Kurang lebih selesai jam 14.45. Jadi jam 5. Saya mencerita sedikit boleh ya? Hari Sabtu pagi saya harus bangun pagi karena ibu mau berangkat umroh. Bangun pagi. Selesai urusan ibu saya umroh, balik ke rumah ngurusin anak. Karena anak saya yang umur 2 tahun kalian kelet banget. Jadi bangun tidurnya langsung yang dicari bapaknya. Yes, ya, nggak tahu mungkin karena bapaknya ya model kayak begini ini soalnya. Itu urus anak jam 10 sampai zuhur ngurus ujian. Karena di rumah kan ada madrasah diniyah. Mau saya tinggal ke sini ya saya urus ujian dulu anak-anak. Sampai zuhur, selesai zuhur pulang ke rumah ngurus anak. Sore ke bandara. Sampai bandara naik pesawat terbang ke Jakarta. Di Jakarta nunggu sekitar 3 jam 4 jam terbang lagi ke Hongkong jam 5.45 sampai di sini. Perjalanan sampai di sini duduk sebentar minum teh mandi seger langsung ada jadi sampai hingga nggak tahu saya lupa terakhir kali saya merebahkan badan itu kapan saya lupa. Loh, nanti istirahat, malam nanti makan malam, besok pesawat jam 9 pagi, berarti jam 6 sudah keluar dari rumah. Ini musir atau itu? Keluar dari rumah jam 9, pesawat terbang sampai Jakarta jam 1, tunggu sampai jam 5. Jam 5 pesawat terbang ke Solo. Jam 6 sampai di Solo. Langsung dari Bandara Solo menuju ke Masjid Ar-Raudhah. Karena saya Senin malam Mbak Desa itu isi di sana. Sebagian ada yang pernah lihat tadi cerita sama saya. Senin malam besok ya nyawa insya Allah kalau pesawatnya tidak telat ngaji di sana. Selesai dari sana langsung ke Kartosuro. Pengeramah lah. Lagi Selasa saya istirahat total jadi nggak mau diganggu. Jadi 45 menit tinggal 3 menit ini. Buat lanjut ya. Waktunya sampai kapan? Wallahu a'lam. Pokoknya acara selesai sebelum jam 4. Jam 4. Jadi kan bukan panitia kok. Lanjut pokoknya ya. Tempat yang berkah tadi ya. Yang ketiga, kembali ke Isra Mi'raj yang ketiga. Andaikan ada aku yang bisa diantarkan ke dekat sini, saya akan terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Ya Allah, panitianya mana sih? Lanjut ya. Jadi ini kejar tak? Kalau saya mak jadi kejar ini berapa? Lanjut. Yang berikutnya. Isra Mi'raj itu waktu berkah. Oke, alhamdulillah.
Bapak kurang lebih sedikit. Ini kan bolo semuanya, teman semuanya. Ya. Kalau saya tadi ceramahnya duduk di sini tadi, itu kayak guru nyeramain murid. Tapi kalau saya duduknya di sini kayak temen yang sedang ngobrol. Jadi insya Allah lebih masuk. Kalau itu kalau ngaji ikut thariqahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengatakan orang itu kalau sudah hatinya senang dikasih ilmu itu akan lebih gampang menerima ilmu. Makanya jenengan kalau susah nggak usah ngaji. Kalau susah maksudnya jangan ngaji dalam keadaan tetap berangkat ngaji, tapi berangkat ngaji harus dalam keadaan senang. Jadi sambutannya Pak Haji Kasim ngerti tak? Awalnya ya, semuanya disuruh bahagia. Semua paham. Mau saya terjemahkan tadi, tapi jadinya nanti bingung. Lanjut. Isra Mi'raj itu waktunya berkah. Tempatnya juga tempat yang barokah. Bersinggungan dengan manusia yang barokah. Nabi Muhammad SAW sumbernya barokah. Malaikat Jibril sumbernya barokah. Para Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad ketika berdialog dengan Allah, gak cuma nyebut dirinya, assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahis. Jadi kalau jenengan pengen sukses, harus ngerti manusia yang membawa berkah. Gak usah bingung wali, gak usah bingung ulama, gampang. Kalau kita mau cari wali yang kalau doa langsung kabul, gak usah jauh-jauh. Itu yang di rumah kita, ibu bapak kita. Jangan sampai sama gurunya kiainya hormatnya setengah mati, tapi kurang ajar sama bapak ibunya. Justru wali yang benar adalah wali yang ada di rumah kita. Bapak ibu kita itu kalau doa langsung nembus 7 lapis langit, kabul langsung insya Allah. Makanya sekalipun sudah di sini, jangan lupa selalu kontak dengan bapak, ibu. Diniatkan jadinya di sini. Saya di sini kerja profesional karena Allah dan karena untuk bahagiakan orang tua. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa segera pulang. Saya doakan biar segera pulang. Arti mesti kata terserah. Pokoknya saya doakan biar segera pulang. Kumpul sama bapaknya, kumpul sama ibunya, kumpul sama suaminya, anaknya, semuanya dengan hidup yang bahagia, penuh dengan barokah. Amin Allahumma. Manusia penuh barokah itu orang tua. Orang tua ini langsung. Jadi kalau ada orang kurang ajar sama orang tua, itu nggak pakai tuh juara dosa enggak. Di dunia dibuat susah sama Allah. Di dunia itu sudah dibuat susah sama Allah. Loh, ada beberapa dosa yang mana dosa itu kan macam-macam. Ada dosa disiksa di akhirat, nggak disiksa di dunia. Ya. Ada dosa disiksa di dunia, nggak disiksa di akhirat. Ada dosa disiksa di dunia, disiksa di akhirat. Apa dosanya? Durhaka sama orang tua. Hati-hati. Kalau ada di tempat ini yang hubungan dengan orang tuanya kurang baik, segera secepat mungkin minta maaf sama orang tua dan minta keridhoannya orang tua. Mungkin orang tua agak berat, jangan kerja jauh-jauh. Mungkin orang tua masih setengah-setengah. Jadi nggak berarti, swasta ngurus ibu, jangan. Jadi kalau orang tua itu masih setengah-setengah dan jadinya memang merasa harus ada di sini, maka jadinya sering-sering kontak sama orang tua dan minta doa serta ridho orang tua. Anak yang benar, anak yang sukses, anak yang benar-benar berhasil. Jangan lupa setiap keberuntungan yang kita dapat, setiap keberhasilan yang kita peroleh itu bukan karena kita. Berarti ketika kita beruntung, kita sukses, kita berhasil, doanya orang tua kita didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya anaknya sukses. Itu. Mesti yang penuh barokah itu orang tua. Bagi karena yang ada di hadapan saya ini perempuan semuanya, jangan lupa suami. Ya. Setelah orang tua, suami. Kalau Anda belum nikah, itu surganya di telapak kaki ibu.
Tapi kalau Anda sudah menikah, surga di telapak kaki. Makanya cium kaki suami masing-masing kalau enggak. Tidak mau? Kenapa enggak mau? Habis limpah. Tidak mau, maksudnya bukan cium kaki, maksudnya tawadhu sama suami. Saya sering ingat ya. Saya sering sampaikan di pengajian-pengajian saya. Sekarang ini kok banyak kasus rumah tangga. Ya, banyak kasus dalam rumah tangga. Saya sampaikan, itu penyebabnya suami dan istri tidak ada yang waras. Nah itu nih, sebagian besar begitu. Walaupun ada yang sebagian dan Anda kaum istri kalau ditanya lebih susah mana, jadi istri atau jadi suami? Anda mesti jawab jadi istri. Suami Anda ditanya, lebih susah jadi suami. Karena suami nganggap dirinya lebih susah, istri nganggap dirinya lebih susah, akhirnya suami istri tidak bisa nganggap pasangannya itu terhormat. Hingga akhirnya nganggap pasangannya itu enak-enakan, cuma dirinya aja yang susah. Di situ setan masuk, digoda sama setan, diracuni sama setan, dijadikan hubungannya kacau. Walhamdulillah, min. Saya sampaikan sama kaum suami. Ya, walaupun kaum suaminya cuma sedikit di sini. Ditinggalin ngapunten. Wah, kosong lanang wedok ngopo? Oh, hamil tok. Berarti brojoke kusone gawe wedak. Ngono rekoso apaan itu? Nyentang ngapunten. Ini kadang-kadang ada orang lagi yang salah guru. Belajar ilmu agama cuma sampai ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, tapi nggak baca ayat yang lain. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau sama perempuan perlakukanlah dengan yang paling baik. Nggak baca itu. Gurune kleru. Ini ngapunten, kekosone wong wedok itu ditulis di dalam Al-Qur'an. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Perempuan itu kalau hamil, kelemahan, kesusahan di atas kesusahan. Hamil aja itu susah. Melahirkan susah. Kan enggak sakit kan? Sakit. Sakit tapi lupa. Yang jawab enggak sakit saya doakan anaknya selawe jawab. Katanya enggak sakit. Melahirkan kan enggak sakit. Terus sakitnya tuh sakit. Melahirkan itu sakit. Itu nggak melahirkan sakit. Nyusu itu ya. Jadi kan saya mau ngekek ngonotaknya langsung. Bukan itu. Nyusu itu bayangkan sudah tengah-tengah antara sadar dan tidak sadar. Anak nangis, nggak ada ngantuk, tetap ibu akan menyusu. Bapak-bapak anak tangis, tangi orang. Anak nangis bangun saja tidak. Paling kalau bangun mau buka, bu, ini loh anaknya nangis, baru itu runek. Ibu-ibu itu kalau seandainya tidur bareng sama anaknya agak kesenggol dikit aja, itu bisa tidur posisi miring sampai subuh. Anaknya kecepet nanti subuh. Umur apa bener sih? Bener, yo, gilani ini, balik. Tungguin giliran itu wantet lagi, guys. Ada giliran selanjut. Intinya, coba banyak-banyak nanti ibu-ibu kayak rumahnya. Nyata itu, Beb. Intinya, suami harus bisa nganggap istri saya lebih susah. Istri, dengarkan juga ini. Ini jangan nanti akhirnya ini ceramahnya direkam, kirimkan ke suami, Pak, ibu mono Pak. Sebelum terjadi yang seperti itu, saya kalau dengan pas urusan ini tadi yang kerekam itu seri-seri bahaya ini. Ini
Ini kalau nggak disambut ini bahaya. Jadi, nah, lanjut ya. Suami harus menganggap istri lebih susah dari dirinya. Tapi istri ya harus menganggap suami lebih susah. Sama-sama susah. Bikin anak, cari nafkah. Malah katanya Nabi, kalau seandainya ada manusia sujud sama manusia, istri suruh sujud sama suami. Karena besarnya haknya suami. Makanya seorang istri harus menganggap suami itu lebih coba bayangkan indahnya keluarga. Suami nganggap, oh istriku kesian, istriku hidupnya lebih susah. Istri nganggap kesian, suamiku hidupnya lebih susah. Waras kabeh, alhamdulillah. Lalu karena sing boten waras, soalnya nganggap suami saya enak-enakan, saya yang susah. Oke. Dan terus. Sudah offset 10 menit. Lanjut ya. Jangan lihat jam. Tapi salahnya ada nunjukin jam. Tempat barokah, waktu barokah, manusia yang barokah, barokah juga yang harus kita tahu. Hanya para guru dan para ulama. Jenengan jangan ragu, jangan khawatir. Ini anak jenengan kepingin masuk pondok pesantren, dukung. Ini juga ada permintaan doa nih. Nah, mereka sekalian doa. Untuk, semua ada bisa dibuka. Oke. Untuk Ananda Al-Wishab semoga diterima di pondok yang Bu Hafidz Quran dan diberikan kantoran untuk bisa menghafalkan Kabar gembira untuk orang tua yang anaknya hafal Quran, di akhirat dapat mahkota, seluruh makhluk akan tahu. Ini loh orang tua yang sukses, anaknya bisa hafal Quran. Yang anaknya jadi presiden, gak ada mahkotanya, ngapunten. Yang ada mahkota yang anaknya jadi habis Quran. Makanya niatkan, ini bukan cuma anak dan ini untuk semua anak-anak kita semuanya. Yang kalau ada di pondok Allah berikan kelancaran. Kalau ada yang saya belum punya anak, tetap doa ya Allah. Kalau sampai lahir anak dari perut saya, dari rahim saya, jadikan anak ini wali, hafal Quran, ulama, sukses dunia akhirat. Kenapa? Harta yang paling kaya, yang paling berharga itu adalah anak yang soleh. Jenengan mati seto tinggalkan rumah dijual jadi rumahnya orang lain. Jenengan tinggalkan sawah jadi sawahnya orang lain. Jenengan tinggalkan suami saya tidak lanjutkan loh ya. Kemudian jenengan gini model produk domong macam itu. Tapi ya sama, suami mati, istri juga jadi istrinya orang lain. Aduh, ini benar yang syuting tadi itu. Paham ya? Tapi kalau anak, sampai kapanpun tidak mungkin jadi anak orang lain. Anak itu sampai nanti hari kiamat akan jadi anak yang jenengan itu. Dan makanya harta yang berharga itu anak Ingatkan Anda hormat sama para ulama, Anda hormat sama para kiai, para guru-guru yang ada di kampung jenengan semuanya. Dengan ya Allah berkatnya aku hormat sama para ulama, sama para romo kiai. Insya Allah anakku dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu. Ada satu ulama ini bertanya, kamu kok bisa jadi hebat jadi ulama? Kenapa? Karena bapakku berhormat sama ulama. Nah bapaknya itu dulu kalau punya permen kasihin ulama, punya ini kasihin ulama, terus gitu. Akhirnya anaknya dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu. Wakila anaknya tersebut adalah Imam Ghazali. Ghazali itu ayahnya cinta sama para ulama, akhirnya anaknya dijadikan ulama sekelas Imam Ghazali. Ini bersinggungan dengan waktu berkah, tempat berkah dan manusia yang masih ada. Oh iya, lanjut. Waktu 30 menit. Kenapa? Ngaji itu udah usah lama.
Tapi yang penting ilmunya diamal. Ngaji mau sampai maghrib kok itu nggak diamalkan gimana? Oke, lanjut ya. Saya bergerak ini terus terang nanti saya senang. Jadi saya tidak ada capek. Oh, saya berhenti sendiri kan nggak enak sama jenengan. Tapi sendiri kan enak. Karena jenengan itu bukan panitia. Yang panitia kan sudah ada rangkaian acara berikut. 10 menit lagi masih ada 2 perkara. Yang keempat, sholat. Kan 5 kan? Waktu berkah, tempat berkah manusia. Selama yang itu membawa perintah sholat. Jadi kan kalau pengen sukses sholatnya kudu bener. Makanya sholat itu gandengannya sama sukses. Hayya ala sholat, hayya ala sholatmu bener, kesuksesan ada di depan mata. Nah sekarang saya kerjanya begini. Untuk sholat kadang-kadang susah. Pakaian itu terkena najis, badan juga berlumuran najis, dia tinggal disucikan. Walaupun tinggal itu ya ngomongnya gampang, tapi ngelakoni kan susah. Justru jadinya semakin ngelakoni susah, semakin tinggi derajat Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika saya datang ke Hong Kong, ketika itu ada sesi tanya jawab, kita sempat ngobrol-ngobrol dan tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang membuat saya itu sampai sekarang kalau ingat tersentuh benar. Ada yang tanya, Habib, sholat di kamar mandi hukumnya gimana? Sholat di kamar mandi hukumnya gimana? Kenapa? Karena dia sama majikannya nggak boleh sholat. Sehingga kalau sholat itu sholatnya harus ada di kamar mandi. Saya sampaikan itu setiap pengajian saya sampaikan. Orang yang Solo, orang yang di mana-mana, kalau Anda nggak sholat, Anda kurang ajar sama Allah. Anda dikasih nggak sholat bisa dengan mudah, masjid dekat kok mesti tidak ngelakoni sholat. Yang ada di Hong Kong sampai sholat di kamar mandi demi untuk pengen mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu mana-mana kenapa? Benar sampai sholat di kamar mandi. Nanti bukan ada sampai tentang kamu sampai setiap saya masuk kamar mandi, saya baca sholat di situ akhirnya. Kan ini tuh akhirnya. Itu yang terjadi. Jadi jaga sholat, jangan sampai sholat kita itu kalau sholat kita itu masih ada rusaknya, masih ada cacatnya, kita tambah dengan sholat makanya setiap dengan selesai sholat jangan lupa baca istighfar untuk apa? Istighfar untuk minta ampun sama Allah. Kenapa kok minta ampun? Ya Allah, sholatnya banyak yang nggak bener, sholatnya masih banyak yang nggak minta diampuni sama Allah. Kenapa? Karena kunci dengan ini biar sukses harus sholat. Itu ada orang nggak sholat tapi sukses. Jangan dianggap orang yang sholat itu sukses. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya mengatakan tidak dinamakan kenikmatan kalau terakhirnya itu azab. Orang nggak sholat dapat kenikmatan, terakhirnya apa? Ya nikmat. Dan sudah jelas nikmatnya cuma di sawang yang ada di pandangan mata. Dalam batinnya dia tersiksa karena dia tidak bisa melakukan sholat. Dengan melakukan nikmat. Ketika sholat itu Anda mungkin bisa majelis taklim itu kan cuma mungkin 1 minggu sekali, kadang waktu libur juga baru bisa minggu mungkin 2 kali 3 kali. Ketika Anda jadi manfaatin ini waktu yang sesungguhnya. Kenapa? Aku untuk akhirat yang lainnya sesuatu kalau ini sholat benar-benar aku maksimalkan, aku khusyuk, wudhu khusyuk, sholat khusyuk. Tujuannya kenapa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kritik, terutama untuk yang ngomong, terutama untuk saya, kritik untuk kita ini sholat cuma niatnya apa? Biar dapat pahala. Dapat pahala biar masuk surga. Berarti kita ini sholatnya kayak sholatnya orang dagang. Kenapa? Yang penting untuk masuk surga, selesai. Tapi jangan cuma itu. Niatin sholat kita ini nyambung biar kita bisa cinta dan dicintai Allah. Biar kita bisa cinta dan dicintai sama niatin sholatnya untuk itu. Pahala gak penting. Kalau Anda mau beli surga dengan pahala nggak bisa. Ayo kita ambil aja. Anda hidup anggap 60 tahun, itu sholat berapa kali?
Pahalanya berapa kali dibanding dengan harganya surga? Khalidina fiha, apa dan kekal dalam surga selamanya. Lah kok kemaki? Ngandalkan pahala sholat. Seberapa pahala sholat kita? Yang bisa masuk kita surga itu kita dekat sama Allah, dekat sama Rasul, masuk surga. Gak dekat Allah, gak dekat Rasul, tidak mungkin masuk surga. Itu sholat cuma sebenarnya untuk ganjaran. Ini itu sesuatu loh. Orang sudah mencita-citanya. Jadi kita bukan surganya. Cita-cita kita adalah kepingin bertemu dengan pemilik surga. Ada manten, didandani dimasukkan kamar Kira-kira yang dicari kamarnya atau mantennya? Mantennya ya kan? Surga itu gak indah. Yang indah kenapa? Karena ada Allah dan Rasulullah SAW. Karena ridho Allah di situ dan Rasulullah ada di dalam surga. Dan Allah dan surga ya, Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ini keempatnya tadi. Yang kelima, ini yang terakhir. Minum dulu. Yang kelima, ini saya paskan mungkin sampai jam 3:10 ya. Jam 3:10 meskipun. Yang terakhir, biar kita itu sukses, kita itu harus jadi orang yang yakin. Isra Mi'raj itu ujian kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini pertanyaannya kayak gini nanti. Untuk penutup. Pertanyaannya dari belakang, pokoknya nggak tahu siapa. Yang sudon, bukan yang ngasih, yang tanya bukan. Bagaimana tadi? Yakin? Isra Mi'raj itu menguji ya. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai Isra Mi'raj, Nabi itu mau keluar, ditarik-tarik bajunya sama Ummu Hani. Jangan cerita. Kenapa? Gak penting, Nabi percaya sama